satu dua. Mungkin yang di belakang lebih bagus kalau posisi depan. Oh ya, ini yang di samping masih banyak kosong kursi. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini bersama dengan keluarga Rukun Salmon Selama dan Bapak J. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur karena kasih dan penyertaan Tuhanlah sehingga kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Untuk itu kita hadir malam ini, kita hadir bersama-sama mendoakan arwah keselamatan jiwa bagi orang tua, tante atau cucu yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan hormat saya sebut namanya Bapak Lukas Lomo, yang kedua Ibu Katrina Kalimbuang, Ibu Helena Rumba, Vieti Bunga, Robertus Lomo. Kita juga mendoakan segala persiapan-persiapan kita untuk misa arwah yang akan dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Untuk itu adapun susunan acara yang kita akan lewati pada malam hari ini, yang pertama ibadah arwah yang dipimpin oleh Frater, kedua lelang, dan terakhir penutup. Untuk itu marilah kita kembali sama tenang, kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini, dan kepada petugas liturgi pimpin lagu kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri. Saudara Duta kita, Yesus Juru Selamat kami. Puji syukur nomor 914. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang, berarti Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keluarga. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini bersama dengan rukun keluarga Salmon Selama dan keluarga Bapak J. Pertama-tama untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah lebih dahulu
kembali ke pangkuan Bapa. Kita mendoakan saudara-saudara kita, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katerina Kalimbuang, Ibu Helena Rumpa, Saudara Vianney Bungga, dan Bapak Robertus Lomo. Kita mohon belas kasih Tuhan untuk semua keluarga kita, saudara-saudara kita ini yang sudah berpulang, yang sudah mendahului kita kembali ke pangkuan Bapa. Dan malam hari ini juga bersama dengan keluarga kita berdoa untuk kelancaran dari proses pemindahan dari saudara-saudara kita ini dari makam yang lama ke makam yang baru. Untuk itu mari bersama dengan keluarga kita mohon doa dari Allah Bapa, semoga segala proses persiapan ini, pemindahan ini boleh berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengawali ibadat mendoakan saudara-saudari kita yang sudah berpulang, mari pertama-tama di hadapan Tuhan kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya kepada para malaikat Tuhan dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber kebahagiaan orang beriman, Engkau telah membebaskan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Saudara-saudara kami, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katerina Kalimbuang, Ibu Helena Rumpa, Saudara Vianney Bungga, Bapak Robertus Lomo, telah Kau bebaskan dari kehidupan di dunia ini dan Kau panggil hidup bersama di surga. Kami percayakan mereka pada kebaikan-Mu. Kuatkanlah kami pula, khususnya kaum keluarga, rumpun keluarga Salmon Salama dan keluarga Papa J, dan semua yang mengasihi mereka, agar melanjutkan tugas hidup kami dengan penuh pengharapan dan sukacita. Berkatilah kami agar pemindahan jenazah yang akan kami langsungkan besok boleh berjalan dengan lancar. Kami pun menantikan dengan rindu tempat kudus-Mu yang Kau sediakan bagi kami di surga. Dengan penantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hantar bacaan dengan lagu 371, Sabdamu Abadi, Suluh Langkah Kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikuti hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati Injil Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya,
siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Untuk keluarga Salman Salama dan keluarga Bapak J beserta Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi, kita mendengar ajaran tentang siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan tadi kita mendengar bahwa Yesus dengan tegas dan jelas mengajarkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, pertama-tama kita harus bertobat. Kita harus menjadi sama seperti anak kecil. Dan tadi juga dikatakan, jika kita ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, kita juga harus merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kaum keluarga, melalui bacaan hari ini, Yesus mengangkat anak kecil dan menjadikan seorang anak kecil sebagai model untuk menerangkan bagaimana kerajaan Allah. Ada dua poin yang hendak dikatakan Yesus melalui bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi. Pertama, bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, seperti yang kita katakan tadi, bahwa kita harus bertobat. Kita harus menjadi seperti seorang anak kecil. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tindakan bertobat merupakan konsekuensi dari sikap kita sebagai orang yang beriman. Setiap orang yang mau bertobat dan mau menjadi seperti seorang anak kecil dan mau menyangkal diri dari keinginan sendiri, mengutamakan kehendak Tuhan, adalah tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya akan Kristus. Dan yang kedua yang mau ditekankan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi adalah kita harus bersikap seperti seorang anak kecil. Orang yang bertobat harus membangun sikap hidup yang baru. Orang yang mau bertobat harus pertama-tama menjadi orang yang rendah hati. Orang yang mau mendekatkan diri, mau membawa diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang paling ideal yang dikatakan oleh Yesus adalah menjadi seperti seorang anak kecil. Ya, menjadi seperti seorang anak kecil bukan berarti ya kita kembali ke sikap yang seorang anak-anak, yang sikap kekanak-kanakan, bukan seperti itu. Tetapi yang mau Yesus sampaikan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini adalah menjadi seperti seorang anak kecil yang penuh dengan kepolosan, yang mau menggantungkan diri sepenuhnya kepada Bapa. Seorang anak kecil adalah
ya seorang anak yang penuh kepolosan, ya apa yang disampaikan dia ikuti. Dan itu yang mau Yesus sampaikan. Apa yang dikatakan oleh Bapa, apa yang diajarkan oleh Yesus, itu yang harus kita ikuti. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang dalam hidup sehari-hari ya kita sering secara tiba-tiba mendengar bahwa ada yang masih muda sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada juga yang kita lihat masih sehat-sehat, masih ada bersama dengan kita, tiba-tiba dengar sudah meninggal. Ada juga yang ya tanpa kita tahu, tiba-tiba ya ada tidur, tiba-tiba sudah meninggal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada yang sudah juga lanjut usia dan sudah minta untuk meninggal, tetapi sampai sekarang belum meninggal. Ya. Misalnya saya punya oma, saya ingat dia punya anak-anak sudah banyak sudah meninggal. Umur 50, 60 sudah meninggal. Tapi oma 2 tahun lalu meninggal di usia 101 tahun. Itulah yang menjadi misteri dari kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, kita tidak tahu dengan cara yang bagaimana kita akan kembali ke pangkuan Bapa. Kita semua percaya bahwa kita diberi kesempatan untuk bertobat selama kita masih bersiaran di dunia ini. Ada saatnya kita akan dipanggil ke pangkuan Bapa. Maka dari itu, ajaran Yesus melalui bacaan Injil hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kita apapun harus siap sedia dengan membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini bersama dengan rumpun keluarga Salmon Salama, bersama dengan keluarga Bapak Jair, hendak mendoakan saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu kembali ke pangkuan Bapa. Semoga doa-doa kita ya, terhadap saudara-saudara kita yang sudah meninggal boleh membawa mereka untuk masuk di dalam bilangan para kudus di surga. Semoga doa-doa kita juga dapat melapangkan jalan bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal untuk kembali kepada Bapa. Kita mohon perantaraan Bunda Maria, kita mohon perantaraan para kudus untuk semua orang yang sudah meninggal, terlebih saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ini, agar pada akhirnya boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dan kelak mereka juga akan mendoakan kita selama persiapan kita di dunia ini, hingga pada akhirnya ketika tiba saatnya kita kembali, kita boleh juga bersama-sama dengan mereka menikmati kebahagiaan di surga. Mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, agar apa yang menjadi tujuan kita, menjadi tujuan persiapan kita di dunia ini boleh kita capai. Semoga rahmat Allah selalu menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menanggapi sabda Tuhan bagi kita dengarkan, mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa supaya dalam peristiwa hidup kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan orang-orang mati. Semoga saudara-saudara kita, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katerina Kalimbuang, Ibu Helena Rumba, Saudara Piani Bungga, Bapak Robertus Lomo yang terkasih, diperkenankan masuk ke rumah Bapa karena melalui pembaptisan yang mereka terima, mereka telah menjadi anak-anak Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami, Tuhan. Semoga Allah yang Maha Rahim menyatukan saudara-saudara kita ini di dalam kerajaan surga untuk menikmati perjamuan abadi bersama para kudus. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara kita ini. Semoga keluarga senantiasa menghormati saudara-saudara kita yang telah meninggal dan mereka pun diberkati Allah untuk meneruskan kesiaran hidup di dunia ini. Marilah kita mohon. Semoga kita yang ditinggalkan di dunia ini telah bertemu kembali dengan saudara-saudara kita di surga. Karena di sanalah segala harapan dan sukacita hidup kita akan mencapai kepenuhannya. Marilah kita mohon. Dan bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semakin yakin bahwa persaudaraan yang diikat dalam Ekaristi Kudus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Marilah kita mohon. Bagi seluruh umat Allah, semoga semua anggotanya memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus dan sikap cinta dan semangat berkorban. Marilah kita mohon. Dan mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud-wujud pribadi kita masing-masing. Bapa Surgawi, Engkau ingin agar seluruh umat manusia menjadi keluarga-Mu yang rukun dan bahagia. Saudara-saudara kami telah mendahului kami, dan kami berharap agar mereka sudah bahagia bersama Engkau. Tolonglah agar kami bersatu dengan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan ajarannya. Semoga dengan demikian kami semua mencapai kebangkitan yang mulia serta bersatu kembali dalam persaudaraan sempurna di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan dulu kita lanjutkan. Untuk mengiringi kolekte, kita menyanyi dari puji syukur nomor 564. Yesus Tuhan terimalah berkat. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagimu dan selalu ada namamu. Hidup bagimu dan selalu ada namamu.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita satukan segala doa, harapan, dan persembahan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami dapat hidup dengan rukun, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sampai mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri kepada kematian untuk kami, tetapi dibangkitkan oleh Bapa pada hari yang ketiga. Maka kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katerina Kalimbuang, Ibu Helena Rupa, Saudara Kiani Bungga, Bapak Robertus Lomo, yang telah berpulang dan makamnya akan kami pindahkan ke tempat yang baru besok. Kami percaya bahwa mereka telah dibersihkan dari segala dosa berkat kurban penebusannya. Maka kami mohon semoga saudara-saudara ini Kau ikut sertakan dalam kemuliaan di surga, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, berilah mereka istirahat kekal, dan sinarilah mereka dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, ibadat mendoakan arwah dari saudara-saudari kita ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi sambil membawa damai dan kasih Tuhan. Dan penutup, lihatlah rumah Allah di Suku nomor 420. Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu Allah perancangnya. Lihat kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada pertemuan segala kesal dan segala segala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, demikianlah ibadah arwah kita pada malam hari ini, dan mewakili seluruh rukun keluarga kami ucapkan banyak terima kasih kepada
Pater yang sudah kita lakukan perayaan Sabtu hari ini. Dan terima kasih juga kepada kita sekalian, maupun keluarga yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Untuk acara selanjutnya ada acara lelang dan kita tolong Ketua Inayah untuk membantu. Saudara Bapak Dilpan, ya, untuk Gereja Katolik Keluarga 101 kali, 101 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bapak Melda. Masih untuk Gereja Katolik Keluarga 101 kali, 101 kali, ya, bahkan 101 kali, 110, 110, 2 kali, 3 kali. Mama Ibu. Masih untuk Gereja Katolik 101 kali, 101 kali, 2 kali, 3 kali. Dikembalikan. Para warga 101 kali, 101 kali, 2 kali, 3 kali. Pemecah kata ada tangan nih. Ya, masih untuk Gereja Katolik Keluarga 100 banyak orang, bukan yang bisa kilo, 101 orang, 110, 110, 2 kali, 3 kali, angkat tangan. Oh, dari samping. Ya, untuk kerukunan Toraja Keluarga 100, 101 kali, 110, 2 kali, 150, kilo, 150, 2 kali, 3 kali. Ya, untuk kerukunan masih 101 kali, 101 kali, 101 kali, 2 kali, 110, 2 kali, 3 kali. Dari samping. Ya, untuk wilayah rohani, wilayah 1 Keluarga Ulu 100, 101 kali, 2 kali, 3 kali. Abang tak ya?
Wilayah 1 masih 100 banyak orang. 100 110 110 2 kali 3 kali tongkat. Dari mana? Oh ini nah. Ternyata tadi punya. Ya untuk wilayah 2 110 110 1 kali 150 150 2 kali 3 kali saling kok. Ya untuk masih wilayah 2 terorga 100 101 kali 102 kali 3 kali itu macam. Ya untuk kaum ibu Katolik terorga 100 101 kali 101 kali 2 kali 3 kali. Ini. Ya masih KIK 100 101 kali 110 2 kali 150 2 kali 152 kali 3 kali. Ya untuk OMK orang muda Katolik terorga 100 101 kali 100 102 kali 2 kali 3 kali dari sumber suara dari pemenang. Masih sekami terorga 51 kali 50 60 2 kali 3 kali. Taruh harga 51 kali 51 kali 101 kali 101 kali 2 kali 3 kali. Dari mana itu? Untuk pembangunan Kalimago terorga 100 101 kali 101 kali mana Kalimago 101 kali 2 kali 3 kali. Masih. Untuk pembangunan Kalimago 101 kali 101 kali 1 kali 2 kali 3 kali. Ya masih pembangunan Kalimago terakhir 101 kali 101 kali 110 taruh kemana 110 2 kali 3 kali. Oke di samping
Baik, demikianlah acara lelang, dan kepada Bapak Ibu yang sudah menyumbang kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Subuh abang kita sadar. Tapi bapak saya cantik lagi-lagi abang. Ternyata abu-abu kau suka tipu-tipu. Sekarang hura-hura. Oke, Pak. Oh, sudah, Om.
Baik, disampaikan kepada kita keluarga untuk persiapan kita besok. Jadi diharapkan kepada kita keluarga kita mulai kerja subuh-subuh, karena rencana kita bisa jam 11. Jadi kita mulai kerja kalau bisa jam 4 kah, jam 5 kah kita sudah mulai kerja untuk persiapan. Ya. Kemudian minta maaf, ini acara dimulai jam 11. Jadi belum pasti apakah sudah sempat pasti. Jadi intinya bahwa kita besok mulai jam 11 acara kita. Kemudian hari Rabu keluarga kita kembali mengundang kita untuk hadir ibadah syukur jam di rumah Bapak J di bawah Kampung Baru jam 4 sore. Sekali lagi keluarga sekali lagi keluarga Pak J mengundang kita untuk hadir hari Rabu ibadah syukur jam 3 sore. Itu saja penyampaian atas perhatian banyak. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, mari kita kembali sama tenang karena kita masuk dalam acara kita yang terakhir, dan dalam acara kita ini diisi dengan makan bersama. Untuk itu sebelum kita terima, kita berdoa. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak Ketua Stasi untuk memimpin doa makan. Sebelum berdoa, kami menginformasikan bahwa untuk acara pemberkatan besok, kalaupun pastor belum mungkin mampu kembali dari Palu, informasi terakhir bahwa kondisi masih dalam pemulihan. Kalau diizinkan dokter mungkin dia berusaha, tetapi kalau tidak, ya tetap kita laksanakan pemberkatan. Apakah frater atau suster, ya mudah-mudahan kondisi pastor bisa diizinkan oleh dokter untuk datang melaksanakan ini semua. Itu harapan kita tetap doakan proses pemulihan itu tetap lancar agar beliau boleh hadir untuk besok hari. Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk rezeki yang telah tersedia. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu kami datang membawa hidup kami, ya Tuhan, karena hidup kami sepenuhnya ada dalam penyelenggaraan-Mu, termasuk dalam segala rencana-rencana kami, keluarga. Di tempat ini kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kami dalam proses pemindahan jenazah dari orang tua, saudara, anak dan cucu yang telah disemayamkan di tempat ini. Semua boleh terjadi karena kasih dan rahmat dari Tuhan menyertai kami, rumpun keluarga, sehingga boleh kami laksanakan dengan baik. Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa mengharapkan juga berkat dan rahmat-Mu untuk proses selanjutnya yang akan kami laksanakan pada esok hari dalam pemberkatan jenazah, sehingga boleh kami laksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Berikan cuaca yang baik agar kami boleh menjalankan rencana ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini di tengah-tengah kebersamaan kami berkumpul di tempat ini, kami hendak menikmati berkat-Mu yang telah disiapkan oleh rumpun keluarga. Sedikiranya Engkau memberkati makanan minuman yang telah tersedia yang hendak dibagikan untuk kami sekalian. Semoga dari rezeki pemberian ini kami sungguh dikuatkan untuk melanjutkan segala pekerjaan dan rencana kami selanjutnya.
berkati semua keluarga, semoga mereka senantiasa juga tetap sehat dalam lindungan Tuhan, agar boleh menyelesaikan rencana ini, acara ini dengan sebaik-baiknya karena pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikianlah doa kita dan kepada Bapak kita stasi yang sedang memimpin kami ucapkan banyak terima kasih dan silakan dibagikan. Kok dong? Messi. Oi. Apa itu kan?
Satu sekeluarga. Game. Wait, kau bawa nasi dengan Pak banyak. Tiga. Mana mama? Jadi oke guys, demikianlah video malam hari ini. Adalah ibadah pemindahan jenazah. Ini ada 4 jenazah yang sudah meninggal puluhan tahun. Kemudian dipindahkan dan besok akan dimasukkan di tempat ini guys. Bangunan yang ini kalau bahasa Torajanya itu adalah patane, adalah kuburan keluarga yang berbentuk rumah. Jadi semua keluarga satu rumpun itu akan masuk di tempat ini guys. Dan ini ada 4 jenazah yang sudah digali tadi sore dan siap dipindahkan besok dan diupacarakan di dalam keyakinan Katolik. Dan tepatnya ini berada di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Jadi ini adalah tradisi Mangaro, tradisi orang Mamasa, dan di Alitupu ini banyak orang Mamasa dari Kabupaten Mamasa yang tinggal guys ya. Jadi masing-masing daerah punya tradisi. Jadi mari kita menghargai dan menghormati tradisi yang ada guys. Oke. Jadi sampai jumpa di video saya besok ya. Mudah-mudahan besok saya bisa meliput ibadah pemasukan jenazah di tempat ini guys. Oke. Selamat malam semuanya.